Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari animenya, dan video ini kelanjutan dari video yang sebelumnya, yang dimana di video sebelumnya itu pertemuan antara Kain, Rikset, Betty, dan Elif gitu. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video sebelumnya itu Betty dan Rikset itu datang ke mansionnya si Kain, atau tepatnya di gedung wali kota ya, untuk bertemu dengan wali kota baru. Rikset dan Betty pun terdiam dengan mulut yang terbuka. Di sini Rikset dan Betty itu cemas gitu, karena dia tahu wali kota barunya itu adalah Kain. Jadi kena mental aja gitu, nggak nyangka. Menyaksikan hal itu, Elif pun merasa keheranan, sehingga Elif pun membandingkan ekspresi Kain dengan kedua perwakilan guild tersebut. Kemudian sang ketua guild Rikset pun memulai langkah pertamanya dengan tingkahnya yang sedikit terbata-bata. Rikset pun bertanya, bukankah Kain adalah petualang kelas Iron yang mengamuk di guild? Iron gak tuh? Karena beberapa hari sebelumnya ia telah menghadapi aura membunuh yang cukup hebat. Sedangkan Betty yang menganggap Kain sebagai petualang pemula sebelumnya pun memalingkan wajahnya yang pucat sambil mengeluarkan kartu guildnya. Kain pun menjawab bahwa dia memang seorang petualang. Kain pun menunjukkan gold cardnya yang mengkilap keemasan yang ia keluarkan dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. Melihat kartu emas rank A yang mengkilap itu, Betty pun terkejut. Selain Betty, Elif pun juga terkejut karena sebelumnya dia selalu beranggapan bahwa Kain hanyalah seorang anak-anak. Kain pun mengatakan bahwa dia mendapatkan kartu itu langsung dari Eden selaku guildmaster ibu kota, yang langsung menukar kartu Iron Card-nya dengan gold card. Mendengar itu, Rikset pun juga terkejut karena tak percaya. Setelah itu, Kain pun mengeluarkan surat titipan dari Eden sebagai ketua guild ibu kota yang telah ia siapkan di kantongnya dan meletakkannya di atas meja. Rikset pun meminta izin untuk membaca surat tersebut dan mengkonfirmasi segel surat itu yang memang dari guild pusat. Lalu membukanya dan mulai membaca surat yang ada di dalamnya. Inti dari isi surat yang dibaca Rikset adalah tentang pemberitahuan bahwa Viscount Ken von Silford yang akan menjadi wali kota di Drintel itu merupakan seorang monster. Eden juga menuliskan bahwa adiknya Tivana yang merupakan komandan Royal Knight yang dikenal Rikset yang hebat itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kain. Pokoknya di sini Eden tuh melebih-lebihkan Kain gitu. Menurut Eden, Kainlah yang terkuat di seluruh kerajaan mereka, sehingga Eden meminta Rikset untuk berhati-hati dalam berbicara dan jangan sampai membuat Kain marah. Karena jika itu terjadi, bukan hanya guild yang hancur, bisa-bisa seluruh kota juga hancur. Jadi begitu. Sang raja juga sudah menekankan kepada Kain agar jangan sampai menghancurkan seluruh kerajaan. Jadi Eden benar-benar ingin Rikset untuk berhati-hati dalam berurusan dengan Kain. Eden juga mengatakan bahwa patung monster rank SS Red Dragon yang terpajang di ruang tamu Viscount Kain merupakan monster yang dikalahkan Kain waktu masih berumur 10 tahun. Eden pun juga berharap saat ini bagian tubuh Rikset masih lengkap. Kira-kira begitulah isi surat dari Eden sebagai peringatan untuk Rikset agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai guildmaster kota Drintel. Rikset yang telah selesai membaca surat itu pun gemetar, kena mental. Sedangkan Betty yang mengintip dari samping pun wajahnya menjadi bertambah pucat. Sambil tersenyum, Kain pun sedikit khawatir melihat kedua tamunya itu menjadi pucat karena Kain di sini tidak tahu apapun isi dari surat dari Eden. Kain pun mengatakan bahwa dia hanya menerima titipan surat itu untuk disampaikan, sehingga dia tidak tahu sama sekali isi di dalamnya. Elif yang merasa penasaran karena keduanya menunjukkan ekspresi mereka yang mengerikan itu pun meminta izin untuk membaca surat tersebut. Rikset pun menyerahkan surat itu kepada Elif tanpa sepatah kata pun. Elif pun menerimanya dan mulai membacanya. Ketika selesai membacanya, wajah Elif pun ikut memucat dan gemetaran. Karena Elif juga menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya, Kain pun merasa penasaran. Kain pun menerima isi surat itu dari Elif dan mulai membaca isinya.
Setelah Kain selesai membaca surat tersebut, Kain pun mulai gemetaran dan langsung meletakkan surat itu di atas meja. Semua orang pun terdiam. Keheningan itu pun terus berlangsung selama beberapa menit. Tiba-tiba, Riksyat pun memulai pergerakannya dengan bersujud di hadapan Kain. Baik Kain maupun Elif pun terkejut atas peristiwa itu. Betty yang duduk di sebelah Riksyat pun juga terkejut. Sambil bersujud di lantai, Riksyat pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di guild sebelumnya dan mengaku bahwa semua yang terjadi di guild itu adalah tanggung jawabnya, sehingga dia siap untuk menjalani hukuman apapun. Selain itu, Riksyat juga memohon agar Kain mengampuni Betty dan para petualang di guild. Melihat adegan itu sambil tersenyum, Kain pun merasakan ketulusan Riksyat dan meminta Riksyat untuk mengangkat kepalanya lalu mempersilahkannya duduk kembali. Kain pun juga tidak mempermasalahkan tentang kejadian sebelumnya di guild karena dia juga telah menghancurkan tempat latihan guild. Riksyat pun menganggut pada kata-kata Kain dan duduk kembali di sofa. Setelah suasananya kembali kondusif, Kain pun menjelaskan rencana masa depannya untuk kota Drintel satu persatu. Dimulai dari masalah pajak yang tidak pernah dibayarkan oleh pihak guild kepada pemerintah kota, sehingga Kain meminta kepada Riksyat agar guild mau membayarnya sesuai kontrak yang pemerintah bayarkan. Sampai masalah biaya di perbaikan tempat latihan guild yang sebagian akan ditanggung oleh Kain, mengingat masalah itu disebabkan oleh pihak guild. Setelah mendengarkan arahan Kain, Riksyat pun mengangguk mengerti. Kemudian Riksyat pun bertanya bagaimana bisa Kain menjadi wali kota di usia 10 tahun. Kain pun hanya menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke ibu kota dan akan kembali lagi ke Drintel minggu depan. Jadi Kain akan membicarakan hal itu jika saatnya tiba. Riksyat pun merasa penasaran dengan penjelasan Kain tersebut. Riksyat pun penasaran kenapa seorang wali kota rela menempuh perjalanan 4 hari pulang pergi dari ibu kota ke kota Drintel sehingga menanyakan alasannya. Kain pun menjelaskan bahwa bagaimanapun juga dia masih seorang murid di akademi kerajaan sehingga dia harus menghadiri kelasnya. Riksyat yang baru ingat dengan usia Kain pun mengerti dan meminta Kain untuk segera menghubunginya jika ia tiba di Drintel nanti. Sambil menyodorkan tangan kanannya, Kain pun mengerti dan ia sangat mengharapkan kerjasama Riksyat di masa yang mendatang. Riksyat pun menyambut tangan itu dan membalut tangan mungil Kain tersebut dengan tangannya. Setelah menundukkan kepalanya, Riksyat pun meninggalkan ruangan bersama dengan wakilnya si Betty. Betty yang terdiam pun tampak sedang memikirkan sesuatu. Namun, Kain tidak merasa terganggu sama sekali dengan hal itu. Sekarang di ruangan itu pun hanya tersisa Kain dan Elif. Kain pun mengatakan kepada Elif bahwa dia harus kembali ke ibu kota dan akan datang lagi minggu depan, sehingga Kain sangat mengandalkan Elif sementara dia tiada. Elif pun mengerti dan akan segera mempersiapkan kereta kudanya. Untuk masalah kereta kuda, Kain pun meminta Elif untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Setelah selesai bicara, Kain pun kembali ke ruang kerjanya dan mengenakan pakaian petualangnya. Setelah itu, sambil menyapa para petugas, Kain pun meninggalkan balai kota. Meskipun Kain bisa langsung menggunakan sihir transfer dan langsung berpindah ke ibu kota, namun karena di gerbang akan ada prajurit yang akan mengecek orang yang keluar masuk, maka Kain pun berpikir itu akan jadi masalah. Jadi ia pun memutuskan untuk tetap berjalan sampai keluar kota. Lalu Kain pun mampir ke tempat paman penjual sate dan membeli beberapa tusuk sate lalu menuju ke arah gerbang timur kerajaan. Setelah keluar dari kota dan memasuki sudutnya yang sepi, Kain pun menggunakan sihir transfernya. Dan pemandangan di sekitar pun berubah dalam sekejap mata. Yang tadinya berada di jalan pedesaan di luar Drintel, kini sudah berubah menjadi tembok megah sebuah ibu kota. Kain pun berjalan dengan santai menuju ke gerbang kota dan berbaris untuk masuk. Ibu kota kerajaan memiliki gerbang untuk umum dan gerbang untuk para bangsawan. Hal itu memungkinkan agar kereta kuda milik bangsawan dapat melintas dengan lancar. Jadi nggak macet-macet gitu kayak di Indonesia. Di antara kereta milik bangsawan yang keluar masuk gerbang, ada salah satu kereta yang berhenti menghampiri Kain. Kereta itu memiliki simbol yang sangat dikenal Kain. Itu adalah lambang keluarga Silford. Dan dua kesatria pengawal pun datang menghampiri Kain. Meskipun Kain sedang menyamar sebagai petualang, namun itu menjadi tidak berarti setelah dihampiri oleh kedua kesatria pengawalnya. Pengawal itu pun heran melihat Kain berbaris di gerbang umum. Mereka pun melaporkan bahwa Margrave meminta Kain untuk naik ke kereta. Orang-orang sebelumnya berpikir bahwa Kain hanyalah seorang bocah petualang yang ikut mengantri.
Setelah mengetahui Kain adalah seorang bangsawan, mereka pun berusaha menjaga jarak. Menyadari hal itu, Kain pun hanya mampu menghela napas dan mengikuti arahan pengawalnya. Kain pun meninggalkan barisan umum dan menuju ke kereta milik Garm itu, dan Sebas pun turun untuk menyambutnya. Maksudnya Garm dan Sebas ya. Setelah ia menyapa Sebas, Kain pun langsung naik ke kereta milik Garm. Kain pun membungkuk ke Garm lalu duduk di hadapan Garm. Garm pun menyapa Kain dan mengungkapkan keterkejutannya karena Kain sudah menjadi seorang Viskon, dan Garm juga tidak menyangka bahwa Kain akan menjadi wali kota Drintel. Garm pun bertanya kepada Kain mau kemana dia dengan kostum petualang itu. Karena Garm sudah mengetahui tentang Kain yang dapat menggunakan sihir transfer, jadi Kain pun menjelaskan kepada Garm tentang perjalanannya ke kota Drintel. Kemudian Kain pun meminta ayahnya itu untuk mengenalkannya kepada seseorang yang bisa mengurus urusan pemerintahan dalam kota. Sehingga Kain pun berpikir akan mengubah banyak hal di sana ke depannya, karena di Drintel kondisinya sangat defisit. Jadi begitu. Dengan menggunakan World Dictionary-nya, Kain pun bisa saja menyelidiki dan mempelajari tentang urusan dalam kota. Namun saat ini ia terlalu sibuk dengan tugasnya sebagai pelajar dan wali kota. Jadi Kain pun mengatakan hal yang sejujurnya terkait masalah keuangan di kota Drintel. Karena memang ada sejumlah kota di daerah perbatasan, di setiap kota tersebut tampak makmur berkat pemerintahan Garm yang baik. Hal itu akan sangat bagus bagi Kain untuk bisa merekrut orang dari sana. Garm pun tampak agak bingung sekaligus khawatir. Namun sesaat kemudian ia pun seakan teringat sesuatu yang menjawab bahwa ia memiliki satu orang yang sangat cocok. Garm pun mengatakan bahwa orang tersebut sekarang ada di Gracia dan Garm akan segera menghubunginya. Garm akan membuat orang tersebut datang ke ibu kota dalam waktu sebulan. Setelah mendapat keputusan bahwa akan ada seseorang yang memahami tentang urusan dalam kota yang akan datang, Kain pun berterima kasih dan terus memikirkan rencana pembangunan kota di sepanjang perjalanannya menuju ke rumah. Bentar, minum dulu. Karena Kain diantar sampai ke rumah dengan kereta Garm, prajurit penjaga ke rumah Kain pun terkejut. Lalu Kain pun masuk ke dalam rumah setelah melambaikan tangan kepada penjaga gerbang. Ketika ia membuka pintu dan masuk ke dalam, Sylvia yang khawatir apakah Kain akan pulang atau tidak pun langsung menuju di dalam. Karena kalau Kain tidak masuk sekolah maka akan ada keluhan dari Teles dan Sil. Kain pun hanya mengangguk dalam diam menanggapi reaksi Sylvia yang sedikit lega. Kemudian Kain pun masuk ke kamarnya, melepaskan armor kulitnya dan berganti dengan pakaian biasa. Lalu dia pun istirahat jadi gitu. Ketika cahaya matahari yang terang menyinari kamarnya, Kain pun terbangun dan akan bersiap untuk pergi ke sekolah. Ia pun sarapan seperti biasa dan pergi ke sekolah. Hari-hari pun berlalu dengan rutinitas biasa, menerima pelajaran, berbincang-bincang dengan Teles dan Sil dan lainnya sebagainya. Karena besok hari libur pun tiba, segera setelah Kain pulang sekolah ia pun berganti dengan pakaian petualangnya. Lalu Kain pun memberitahu Colin dan Sylvia bahwa dia akan pergi ke Drintel lagi dan menitipkan rumahnya kepada mereka. Colin dan Sylvia pun mengangguk merespon perkataan Kain. Setelah berpamitan pada mereka berdua, Kain pun langsung menggunakan sihir transfer. Seminggu sebelumnya Kain telah memberitahu kepada mereka berdua bahwa dirinya dapat menggunakan sihir transfer. Hal itu dikarenakan ia akan merasa repot jika harus selalu pergi keluar gerbang kota dulu sebelum menggunakan sihir transfer saat setiap kali ia akan pergi. Dan mereka berdua pun terkejut saat mengetahui bahwa Kain dapat tiba dari mansion ke Drintel dalam sekejap. Untuk mengetesnya, Kain pun pernah meletakkan tangannya di pundak mereka berdua dan menggunakan sihir transfer untuk membawa mereka langsung ke Drintel. Mereka pun cukup terkejut dengan pandangan mereka yang langsung berubah, apalagi ketika mereka menyadari jarak yang harusnya ditempuh dengan 2 hari perjalanan dapat ditempuh dalam waktu sekejap mata. Mengetahui hal itu, Sylvia malah meminta Kain membawanya ke berbagai tempat yang tentu saja ditolak oleh Kain. Terkait sihir transfer, sihir itu merupakan sihir manipulasi ruang legendaris yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk dapat menggunakannya. Bahkan sampai saat ini belum pernah ada yang terkonfirmasi dapat menggunakan sihir tersebut. Kain pun menggunakan sihir transfernya dan dalam sekejap tiba dalam masuk gerbang kota.
Karena sudah seminggu, Kain pun berencana untuk melakukan berbagai investigasi. Namun karena kedatangannya saat itu hari sudah sore, maka dia akan memulainya besok. Untuk sekarang, Kain pun hanya berencana untuk makan malam di tempat enak. Setelah menunjukkan kartu guildnya kepada petugas penjaga gerbang, Kain pun langsung masuk melewati gerbang dan menuju ke penginapan Court Chemness. Ketika Kain memasuki pintu, ia pun melihat Enak yang sedang mondar-mandir mengurus pesanan seperti biasanya. Menyadari akan kehadiran Kain, Enak pun langsung menghampiri Kain sambil mengucapkan selamat datang. Saat bertanya apakah Kain ingin menginap atau makan, ekor Enak pun melambai-lambai dengan halus. Kain pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa hari itu dia mau menginap dan minta disiapkan makan malam. Enak pun mengerti, dan karena kamar yang sebelumnya sedang kosong, maka Kain pun bisa menginap di kamar itu lagi. Harusnya harga kamar spesial yang ditempati Kain seharga 2 keping perak, namun karena sedang sepi jadi harganya cuma 6 keping tembaga besar saja. Kain pun langsung membayarnya dan menerima kunci kamar tersebut. Enak pun langsung meletakkan uang yang dia terima di meja resepsionis dan kemudian kembali membantu mengurus pesanan. Karena hari sudah mulai senja, jadi itu akan menjadi jam yang sibuk bagi mereka. Kain pun menaiki tangga dan memasuki kamarnya. Karena semua barang bawaannya yang ada di item box, jadi Kain pun hanya bisa berganti pakaian saja. Setelah mengenakan pakaian biasanya, Kain pun keluar dari kamarnya dan menuju ke tempat makan. Lalu ya gitulah, makan gitu sambil ngobrol-ngobrol dengan Enak dan ayahnya. Das juga bersyukur berkat Kain istrinya Himika bisa kembali sehat seperti biasanya. Sambil memikirkan gereja yang belum pernah ia kunjungi, Kain pun menjawab ucapan mereka dengan mengatakan harapannya agar gereja yang mereka maksud bisa lebih baik ke depannya. Di sela-sela perbincangan mereka, Das pun menyinggung tentang seorang wali kota baru yang telah ditunjuk, dan meskipun menurutnya adanya wali kota tidak terlalu berpengaruh, tapi Das berharap kali ini akan lebih baik. Das di sini nggak tahu bahwa wali kota tersebut adalah Kain gitu. Kain pun hanya tersenyum pahit mendengar cerita Das, karena dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia sendirilah wali kota yang dimaksud itu, dan hanya menjawabnya dengan jawaban seadanya. Lalu di dalam tempat kafe tersebut ada beberapa petualang yang sangat menjengkelkan karena dia terus menatap Kain dan Enak. Nah, di sini Kain meminta kepada Enak untuk dibawakan bir dan bukan bir, maksudnya minuman untuk Kain lah gitu, dan beberapa makanan. Lalu Enak pun langsung ke dapur setelah menanggapi pesanannya dan keluar membawa 1 gelas bir di masing-masing tangannya menuju ke meja itu. Dengan 2 kali bolak-balik ia pun bisa menempatkan jumlah sesuai pesanannya. Namun para petualang yang mabuk itu tampaknya menganggapnya masih terlalu lambat. Salah satu seorang petualang pun mengungkapkan protesnya itu sambil menendang Enak dari belakang. Nah, ini kalau nggak salah ada di akhir animenya. Di episode 12 itu ada scene dimana Enak itu ditendang oleh petualang gitu. Kalian cek aja. Enak yang masih kecil itu pun terjatuh dengan kuat yang langsung ditertawakan oleh keempat petualang tersebut. Mengabaikan petualang yang sedang tertawa terbahak-bahak itu, Kain pun berdiri dan langsung menghampiri Enak yang murung karena tindakan para petualang yang berwatak buruk tersebut. Kemudian Kain pun menopang Enak yang sedang jatuh untuk berdiri dan melapalkan sihir pemulihan. Seketika Enak pun diselimuti cahaya putih, dan ketika cahaya itu menghilang, rasa sakit Enak pun ikut menghilang. Merasa sakitnya langsung hilang begitu saja, Enak pun kebingungan. Sambil membiarkan Enak berdiri, Kain pun menatap petualang yang telah menendang Enak. Petualang mabuk yang sadar akan tatapan Kain pun langsung terus-menerus meledek Kain dan Enak. Sambil mengarahkan tatapan dingin kepada mereka, Kain pun bertanya apakah mereka yang menendang Enak. Petualang yang menendang Enak itu pun menjawabnya dengan ejekan, sedangkan petualang yang lainnya tertawa. Kain pun berjalan menuju mereka berempat. Enak yang menyadari hal itu pun mencoba menghentikan Kain karena Enak tahu mereka berempat merupakan petualang rank B. Kain pun berbalik ke arah Enak untuk menenangkan Enak sambil membelai kepalanya dan mengatakan bahwa dia lebih kuat dari mereka. Namun seketika para petualang yang mabuk itu pun mengeluarkan aura membunuhnya sambil memanting gelas di atas meja lalu berdiri. Ekspresi keempat petualang itu pun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kain pun perlahan mulai berjalan menuju mereka berempat.
Para pengunjung lain yang menyaksikan hal itu pun menenggak minuman mereka dan seketika kain pun menghilang. Menyaksikan hal itu, para pengunjung pun terkejut dengan hilangnya kain secara tiba-tiba. Seketika keempat petualang itu pun ditendang keluar. Kain pun menggunakan sihir anginnya untuk membuka pintu ganda di pintu masuk, lalu memegang pergelangan tangan mereka dan melemparkan mereka keluar satu persatu. Saking cepatnya tak ada satupun dari mereka yang mampu melihat kejadian tersebut, sehingga orang lain pun hanya melihat bahwa para petualang itu tiba-tiba terlempar keluar. Jadi begitu. Dan orang yang paling terkejut atas kejadian itu adalah mereka yang terlempar itu sendiri. Setelah itu, kain pun tiba-tiba muncul di hadapan para petualang itu dengan senyuman jahatnya dan mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikannya di luar. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Di video selanjutnya yaitu adanya pembulian lah ya, pembulian dari kain untuk keempat para petualang juga. Juga di chapter-chapter selanjutnya nanti akan ada satu scene di mana mansion kain itu akan diserang oleh 4 penguasa kota dan beberapa petualang. Pokoknya intinya petualang ini ramai banget gitu. Jadi kayak satu server menyerang mansion kain, tapi ya dilibas semua sih. Bahkan ada nanti satu orang, Elif ya. Kalian tahu Elif kan, wali kota lama, bukan wali kota sih, asisten wali kota Drintel itu. Badannya akan terbelah itu. Jadi kaki dari kepala sampai perut itu dibelah dari situ, dari kayak terpisah gitu. Namun akan disembuhkan oleh kain agar bisa menjalani hukuman sesuai aturan yang ada di kerajaan tersebut. Jadi gitu. Pokoknya intinya ya tunggu aja deh. Jadi gitu. Dah, see you.